Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Nabiyyina Habibina Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, kita sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karya daripada Imam Qutb wal Irsyad Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi ulumi sayyidil awliya sallallahu amin. Yang mana kemarin pada kesempatan terakhir kita telah menyelesaikan mukaddimah kitab An-Nasaihud Diniyah. Dan sekarang masuk dalam pembahasan pertama. Dan diletakkan memang di pembahasan pertama karena memang takwa ini membahas takwa. Karena takwa adalah wasiat yang dasar dan paling pentingnya wasiat. Sebagaimana kita nanti akan tahu dari ayat-ayat itu yang beliau ketengahkan di situ. Radhiyallahu anhu. Seperti biasa, saya akan terjemahkan dari kitab aslinya, mungkin agak berbeda dari terjemahan yang ada di situ. Tapi tidak mengurangi makna daripada apa yang penerjemahannya mungkin dengan makna ya. Qala Allah Ta'ala, beliau mengutip pertama Habib Abdul Haddad tentang firman Allah SWT ayat An-Nisa ayat surat keempat ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan siapakah yang lebih jujur, lebih benar perkataannya daripada Allah? Siapakah yang lebih benar daripada Allah itu apanya? Hadisan perkataannya. Ya, wa asdaqul qailin. Begitu juga wa man asdaqu minallahi qila dalam ayat 122 pada surah An-Nisa. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih benar, lebih jujur daripada Allah itu perkataannya, ya, firman-Nya. Kalau tidak percaya sama Allah, percaya sama siapa? Maka dalam itu pembuka bahwa menegaskan bahwa apa yang Allah sabda, firmankan, ini disampaikan Rasulullah SAW adalah hak, semua adalah benar. Maka kita patut untuk mengikuti. Wal haqqu ahaqqu ayyuttaba. Maka kebenaran lebih pantas untuk diikuti. Maka di situ kemudian beliau mengutip ayat surat Ali Imran 102 sampai 105. Itu rentetan ayat tentang diawali dengan hakku tuqatih, kemudian rentetan ayatnya berikutnya. Dan kaidah dalam kita memahami ayat Quran itu adalah tidak tercerabut dari konteks ayat itu. Sehingga walaupun ayat itu bicara dia 102 itu tentang hakku tuqatih, maka ayat yang setelahnya 103, 104 itu tidak akan lepas dari hakku tuqatih. Artinya merupakan syarat dari hakku tuqatih itu sendiri. Dan sifat-sifat yang dimunculkan dari hakku tuqatih itu sendiri yang disebutkan di ayat berikutnya 103, 104. Maka kalau ingin memperoleh hakku tuqatih, maka isyaratnya adalah mengikuti apa yang ada di ayat-ayat setelahnya. Itu dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, saya tidak akan mensyarahkan ayat ini. Cuma tadi itu sekedar frame saja dalam memahami ayat. Ya, membaca ayat dalam Quran itu frame atau bingkainya itu harus dipahami secara konteks ayat itu dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Karena itu pasti ada munasabah, namanya dalam ulumul Quran itu ada munasabah. Kecocokan, kesesuaian antara ayat satu dengan ayat yang lain, antara surat satu dengan surat yang berikutnya atau yang setelahnya. Itu ada namanya munasabah. Maka sehingga tidak bisa dilepaskan ayat itu dari konteksnya. Itu sekedar tanbih saja, sekedar peringatan saja dalam memahami atau membaca atau merenungi daripada ayat itu.
Kemudian jadi ya ayyuhalladzina amanu, karena nggak perlu saya jelaskan karena nanti beliau sendiri akan menafsirkan ayat itu. Jadi nanti ini panjang sekali. Itu tafsiran dari ayat 102 sampai 105. Itu panjang nanti akan kita dapati penafsirannya. Ini nggak perlu saya tafsirkan, saya terjemahkan dulu ayatnya karena beliau menyebutkan ayatnya dulu secara global 102, 103, 104, 105 secara umum, baru beliau menjelentrehkannya satu kalimat per kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia illa kecuali wa antum muslimun, sedangkan kalian dalam keadaan muslim. Wa tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan tali agama Allah, tali Allah Ta'ala, jami'an, semuanya, seluruhnya kalian. Wala tafarraqu, tanpa terkecuali yang mengaku muslim tadi, yang mengaku tasimu, ya. Maka syaratnya haqqa tuqatih itu ya tasimu tadi. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan alaikum atas kalian. Apa di antara nikmat itu? Idz kuntum a'daan, ketika kalian dahulu sebelum mengenal Islam itu kalian a'daan, dulu kalian bermusuhan satu sama lain, kabilah demi kabilah, karena perkara kecil bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menjinakkan antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi nikmati ikhwana, maka ya asbahtum, kalian menjadi orang yang binikmati ikhwana, ya, yang dengan nikmat Allah itu kalian menjadi ikhwan. Ya, di situ diringkas, ya, rupanya tidak ada anunya langsung. Sebelumnya ya, itu di halaman 3. Ya, di halaman 3. Itu ayatnya, terjemahan ayatnya itu di halaman 3. Kemudian maka kalian yang sebelumnya bermusuhan, maka kalian asbahtum, menjadilah kalian dengan nikmat Allah tadi, baik dinul Islam maupun ataupun diutusnya Rasul SAW berupa nikmat itu, ikhwanan, menjadi ikhwan, bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin, dan dahulu kalian berada pada syafa hufrah, pinggir daripada jurang neraka. Hufrah, lubang daripada neraka. Fa anqadzakum, maka Allah menyelamatkan kalian minha, daripada hufrah tadi, daripada lubang tadi. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu lakum, menjelaskan siapa Allah Ta'ala lakum, untuk kalian, kepada ayat-ayatnya, ayati akan ayat-ayatnya Allah, la'allakum tahdharun, supaya kalian mendapat petunjuk. Wa takum minkum ummatun, hendaknya ada di antara kalian apa sekelompok umat, siapa sekelompok umat, yang yad'una ilal khair, yang mana menyeru siapa umat tadi kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintah siapa umat tadi bil ma'ruf, dengan kema'rufan, wa yanhauna, dan mencegah siapa umat tadi anil mungkari, dari kemungkaran, wa ulaika, dan mereka itulah, ya, tapi mengkono umatiku mau humul muflihuna, itulah yang orang yang beruntung. Wala takunu, dan janganlah menjadi siapa kalian itu, kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang tafarraqu, yang berpecah, siapa alladzina tadi, waqtalafu, dan berselisih siapa alladzina tadi, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang, ya, setelah apa-apa yang datang kepada mereka daripada al-bayyinatu, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka itu, bagi mereka itu, yaitu alladzina tafarraqu tadi, lahum, bagi mereka adalah azab yang azim, yang agung, yang pedih, yang besar dari Allah SWT. Nah, baru kemudian beliau merinci satu-satu kalimat daripada ayat itu. Di halaman 4. Di halaman itu masih 3 ya, 3 bawah itu ya. Firman Allah, faqauluhu ta'ala, maka adapun firman Allah yang maha luhur, yaitu firman-Nya, ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa.
potongan dari Ali Imran 102 tadi, itu amrun minhu. Perintah itu, perintah wahai orang beriman bertakwalah haqqa tuqatih, itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, li ibadi kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala, al-mu'minin yang beriman, bitakwahu. Perintah untuk apa? Perintah untuk supaya bertakwa kepadanya. Wa ka'annahu, dan seolah-olah Allah Subhanahu yang Maha Suci, qad jama'a, sungguh telah mengumpulkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi fit taqwa, dalam ketakwaan, jami'al khairati, kepada seluruh kebaikan, al-ajilati wal ajilah, baik yang kebaikan yang cepat atau kebaikan yang lambat, yang di dunia maupun kebaikan akhirat. Ya. Seolah dengan tegasnya perintah tadi, seolah-olah Allah sudah mengumpulkan segala kebaikan itu pada takwa, sehingga itulah yang diperintahkan pertama, dan diperintahkan untuk takwa dengan sungguh-sungguh. Summa amara ibadul mu'minin. Kemudian Allah memerintahkan siapa Allah Ta'ala ibadah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Biha, dengan ketakwaan tadi. Liyafuzu, supaya beruntung siapa hamba-hambanya, siapa ibadahu tadi. Wa yadhfaru, dan supaya memperoleh siapa ibadahu, siapa hamba-hambanya tadi. Bima ja'alahu Allah, dengan apa perkara yang Allah jadikan perkara itu tadi. Fiha, pada ketakwaan. Minal khairi was shalah, berupa kebaikan dan kesolehan, kemaslahatan. Wa sa'adati wal falah, dan berupa sa'adah, kebahagiaan dan keberuntungan. Rahmatan bi ibadihil mu'minin, karena kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya Allah yang mukmin. Wa kana bil mu'min rahimah, dan memang ada siapa Allah itu dengan orang mukmin itu rahiman, Maha penyayang. Artinya Allah perintahkan hamba itu dengan takwa kok begitu penting, karena memang rupanya, katakan seolah rupanya memang disitulah terkumpul segala kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga Allah tegaskan ini. Bahkan Allah jadikan perintah dari mulai sampai wasiat dari mulai zaman dulu Adam sampai Nabi Muhammad SAW, wasiat yang penting adalah takwa, sebagaimana nanti akan dijelaskan di ayat setelah itu. Dan memerintahkan hambanya supaya dengan takwa itu supaya apa? Supaya mereka beruntung dengan apa yang sudah Allah jadikan berupa di dalam takwa itu berupa apa? Kebaikan, kemaslahatan, sa'adah, kebahagiaan, falah, keberuntungan. Ya. Kenapa kok Allah perintahkan hamba itu dengan takwa itu? Karena rahmatan bi'ibadah, karena Allah Maha sayang kepada hambanya, maka dia giring orang-orang itu pada ketakwaan. Hambanya orang mukmin, wa kana bil mu'minina rahimah, dan memang Allah itu penyayang kepada orang yang beriman. Makanya Allah haramkan kita membunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah amat sayang kepada kalian. Wa taqwa, dan adapun takwa itu adalah wasiatullahi rabbil alamin. Takwa itu adalah wasiatnya Allah, perintahnya Allah, rekomendasinya Allah. Perintahnya Allah Rabbul Alamin, Tuhan penguasa alam semesta ini, kepada siapa? Lil awwalina wal akhirin, kepada semua generasi awal dan akhir. Itu di halaman 4 atas itu. Lil awwalina wal akhirin. Qala ta'ala, ini dalilnya bahwa takwa itu perintah Allah pada generasi awal. Dalilnya apa? Firman Allah surah An-Nisa surah keempat ayat 131. Walaqad wassayna alladzina utul kitab, dan demi Allah sungguh telah kami wasiatkan, rekomendasikan kepada alladzina, telah mewasiatkan siapa kami kepada alladzina, kepada orang-orang yang utul kitab, diberi kepada alladzina itu. Diberi siapa alladzina itu akan kitab, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian sendiri wahai umat Muhammad. Apa wasiatnya? Anittaqullah, nyatanya itu takwalah kepada Allah. Nyatanya wasiatnya itu adalah takwalah kamu kepada Allah. Itu dalilnya bahwa Allah sudah mewasiatkan pada min qablikum, orang-orang yang bahkan sebelum kalian, utul kitab, orang yang diberi kitab, Yahudi, Nasrani, semuanya sebelum kalian. Itu telah diperintahkan oleh Allah dengan wasiat yang sama dengan perintah kita kepada kita, yaitu takwa Allah. Fama min khairin ajilin, maka tidak ada adapun satu kebaikan pun yang ajil, yang cepat, wala ajil atau lambat, dunia, kebaikan dunia ataupun akhirat, zahirin wa batinin, kebaikan zahir maupun batin, illa wa taqwa, kecuali takwa itu adalah sabilun musilun ilaih, kecuali takwa itu merupakan jalan yang menghantarkan kepada semua kebaikan itu tadi.
Nanti akan beliau perinci. Kok bisa begitu? Nanti akan beliau perinci. Bahwa semua banyak kebaikan yang Allah kaitkan dengan takwa. Sehingga takwa itu bukan perantara untuk memperoleh kebaikan-kebaikan tadi. Diperinci satu-satu nanti apa kebaikan-kebaikan itu. Wawasilatun. Dan takwa itu ya, tidak ada kebaikan zahir atau batin, cepat atau lambat, akhirat atau dunia, kecuali takwa merupakan wasilah, sarana yang muballighatun, yang menyampaikan lahu kepada khairin tadi, kepada kebaikan tadi. Wa ma min syarrin, dan tidak ada adapun satu kejelekan pun ajil yang cepat atau wala ajil, tidak pula kejelekan yang lambat, yani kejelekan dunia maupun akhirat. Zahirin, kejelekan yang zahir, wala batin, kejelekan yang batin, illa kecuali wat taqwa, kecuali adapun takwa itu adalah hirzun. Takwa itu adalah pencegah. Harizun yang kuat, wahisun hasin, benteng yang kokoh, lisalamati minu, untuk selamat dari kejelekan tadi. Wan najatu min dhararih, dan takwa itu merupakan keselamatan daripada madaratnya tadi. Atau bisa juga wan najati, untuk selamat daripada madaratnya kejelekan tadi itu. Wa kam allaqallahu, dan betapa banyak allaqa telah mengkaitkan siapa Allahul Azimu, siapa Allah yang Maha Agung itu, fi kitabil azizi, dalam kitabnya Allah yang Maha Aziz, yang Maha, dalam kitabnya Allah yang mulia itu Quran, alat taqwa, yang mana Allah mengkaitkan atas ketakwaan itu min khairatin azimah, mengkaitkan takwa tadi kepada kebaikan-kebaikan yang agung. Wa sa'adatin jasimah, mengkaitkan takwa tadi dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang besar. Banyak sekali dalam Quran Allah mengkaitkan, ya kan, takwa ini ujungnya kepada kebaikan yang besar, ya, kebahagiaan yang agung. Famin dalika, dan sebagian dari itu, ya, dan utawi setengah saking mengkono-mengkono ma'iyah itu tadi, ya. Ya. Dan adalah sebagian daripada itu maksudnya daripada kebaikan yang besar tadi, mengkono khairat itu, ya. Al-ma'iyatul ilahiyatu, yaitu apa? Al-ma'iyah al-ilahiyah. Di antara kebaikan yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa adalah ma'iyah ilahiyah, kebersamaan ilahi, al-hifdziyah, yang bersifat penjagaan, wal-lutfiyah, dan bersifat berupa kelembutan Allah kepada orang yang bertakwa tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman yang maha luhur, wattaqullaha, dan takwalah oleh kalian, ya, kepada Allah. Takutlah kalian pada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annallaha, ya, kepada bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu ma'al muttaqin, ada bersama orang-orang yang bertakwa dengan hifdziyah dan lutfiyah. Ada bukan adanya tempat, bukan dekat tempat, tapi dekat dengan penjagaannya dan lutuf. Sifat kelembutan Allah selalu dicurahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Adapun tempat, maka Allah tidak perlu kepada tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti tidak qiyamuhu binafsi. Wa min dalika, dan setengah daripada itu khairat tadi, kebaikan-kebaikan yang besar tadi adalah al-furqanu. Itu furqan. Nah, adapun furqan, pembeda indal istibah, ketika tersamarnya antara hak dan batil, wa wuqu'il iskal, ketika terjadinya kemuskilan. Ketika ada kemuskilan, mana yang baik, mana yang buruk, maka Allah kasih orang takwa itu furqan, kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil. Wal kafaratu lisayyi'at, dan Allah beri kafarah, penghapusan terhadap kesalahan-kesalahan orang yang takwa tadi. Wal maghfiratu lidzunub, dan termasuk kebaikan itu adalah maghfirah, ampunan bagi dosa. Apa dalilnya? Firman Allah surah Al-Anfal, di situ beliau ketengahkan ayat 29, kalau Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika bertakwa siapa kalian itu kepada Allah Ta'ala, yaj'al lakum, niscaya pasti yaj'al akan menjadikan siapa Allah Ta'ala lakum kepada kalian, bagi kalian, furqanan, menjadikan akan satu furqan, pembeda. Jadi orang beriman, takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kamu furqan, kemampuan untuk pembeda antara hak dan batil. Yukaffir ankum, dan Allah akan mengkafarah dari kalian
sayyiatikum, dosa kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan adapun Allah itu ya adalah dzul fadlil azim, sang pemilik segala karunia yang agung. Wa min dzalikan najatu, dan daripada sebagian dari itu, ini kebaikan yang agung yang Allah janjikan bagi orang bertakwa adalah an-najatu minan nar, keselamatan daripada neraka. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada di antara kalian kecuali wariduha, akan mendatangi neraka itu, nar itu tadi. Karena ala rabbika hatman maqdiyah, adalah ada apa itu? Ada apa wariduha tadi? Ada apa kedatangan kalian kepada neraka? Ala rabbika, atas Tuhan kalian, itu merupakan satu hatman maqdiyah, satu keputusan yang sudah ketetapan yang sudah diputuskan. Maksudnya tidak ada satu orang pun kecuali akan mendatangi neraka, dalam arti wurudnya itu dalam arti melewati si sirat. Dikatakan mendatangi neraka karena sirat itu terletak di atas jurang neraka, sehingga tidak ada satu orang pun kecuali pasti akan melewati sirat. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Maka Imam Hasan Basri mengomentari ayat ini, kita ala wurudiha, ya, fi liwurudiha ala yakin, kita yakin bakal mendatangi neraka. Setelah mendatangi neraka, summa nunajji, kemudian yang diselamatkan cuma orang-orang yang bertakwa, dan kita masih ragu tentang apakah kita termasuk yang selamat atau tidak. Wurudnya yakin, tapi najatnya, keselamatannya summa nunajji, wallahu a'lam, katanya Imam Hasan Basri. Wa nadharu dhalimina fiha jithiyah, dan kami membiarkan orang-orang yang zalim fiha, pada neraka, pada nar tadi, jithiyah, dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 71 72. Ya. Kemudian juga min dzalika dari firman Allah yang lain tentang dalil tentang keselamatan orang bertakwa dari neraka, wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim, dan menyelamatkanlah siapa Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa, bimafazatihim, dengan keberuntungan mereka, la yamassuhumus su'u, tidak akan menyentuh kepada orang tidak akan menyentuh kepada orang yang bertakwa tadi apa as-su'u, apa keburukan itu, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka orang yang bertakwa tadi yahzanun, sedih. Jadi Allah menyelamatkan orang yang bertakwa dengan keberuntungan mereka. Maka keberuntungan sejati yang disebut zalika huwal fauzul azim di Quran itu mesti adalah tersingkirnya orang itu dari neraka dan dimasukkannya dia ke surga. Itu keberuntungan sejati. Dan itu bahasa fauz, bahasa falah dalam Al-Qur'an. Dan itu falah sejati, dan itu fauz yang sejati. Adapun maka yang selain itu adalah semu, keberuntungan yang semu. Jabatan yang tinggi, kekayaan yang menumpuk tanpa itu tadi, maka itu sesuatu yang kebahagiaan yang semu. Wa min dzalikal makhraju minasyada'id, dan termasuk kebaikan yang banyak itu yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa adalah al-makhraju, jalan keluar daripada syada'id, segala kesulitan-kesulitan, wa rizku, dan rezeki, min haitsu, dari jalan yang dari mana-mana sisi, yang la yahtasib, yang dia tidak menyangkanya. Yang orang yang bertakwa tadi menyangka. Wal yusru, dan kemudahan dari Allah. Wa idhamul ajri, dan atau uzmul ajri, dan besarnya pahala dari Allah. Kalau Allah Ta'ala itu dalilnya masing-masing. Dalilnya bahwa orang yang bertakwa itu akan dikasih jalan keluar, akan dikasih rezeki, akan dikasih kemudahan, akan dikasih pelipat gandaan pahala. Itu dalilnya di surat At-Tolak secara berurutan, mulai ayat 2 sampai ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan siapa-siapa yang bertakwa, siapa man tadi kepada Allah Ta'ala, yaj'al, maka Allah akan menjadikan siapa Allah Ta'ala lahu, bagi man tadi, makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan akan memberi rizki siapa Allah Ta'ala akan man tadi, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang la yahtasib, yang tidak menyangka siapa man tadi. Surat At-Tolak ayat 2 dan sampai ke ayat 3. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhrajan, jalan keluar.
Dan dia akan diberi rezeki dari jalan yang tidak diduga. Dia tidak sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Itu dalilnya kalau orang bertakwa itu diberi kemudahan oleh Allah. Bukan hanya jalan keluar tapi kemudahan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'ala, Allah akan menjadikan bagi man tadi yang bertakwa tadi min amri dari perkaranya man tadi yusran. Allah akan memberikan yusran, kemudahan. Ayat 4 At-Tolak surat ke-65 ayat 4. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yukaffir anhu, Allah akan mengkafarah anhu dari man, dari orang yang bertakwa tadi, sayyi'ati, kesalahan-kesalahannya man tadi, wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah akan membesarkan bagi man tadi ajran, pahalanya. Allah akan melipat gandakan pahala dan Allah akan menjadikan kafarah bagi dosa-dosanya. Surah At-Tolak ayat 5. Min dzalika, dan dari sebagian daripada itu kebaikan yang banyak tadi yang agung yang Allah janjikan bagi orang bertakwa adalah al-wa'du bil jannah, janji baik berupa surga, dengan surga. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya, itulah surga ya, allati yang nuritu, yang kami wariskan, min ibadina, kepada hamba-hamba, bagian daripada hamba-hamba kami, ya, daripada hamba-hamba kami, kepada siapa? Kepada man kana taqiyya, kami wariskan kepada man, siapa orang yang kana, yang ada, siapa man tadi taqiyan, bertakwa kepada Allah SWT. Ya, surat Maryam ayat 63. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, mathalul jannati lati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan, apa surga itu bagi orang yang bertakwa. Tajri min tahtiha dan seterusnya. Tajri min tahtiha dan seterusnya. Wa uzlifatil jannatul muttaqin. Itu tadi surah Ar-Ra'd 35. Lalu di surah Asy-Syu'ara 90. Wa uzlifatil jannatu, dan didekatkan apa surga itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Qalam surat 68 ayat 34. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, Tuhannya orang yang bertakwa tadi. Orang yang bertakwa tadi jannatin naim, ada surga naim, surga yang penuh kenikmatan. Surah Al-Qamar surah 54 ayat 54 juga sampai ayat 55. Innalil muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di jannatin, di surga-surga, dan naharin, dan sungai. Fi maq'adi sidqin, di singgasana kejujuran, kesungguh-sungguhan. Inda maliki muqtadir, di dekat zat yang maha menguasai lagi maha berkuasa. Wa min dzalika al-karamatu, dan termasuk kebaikan yang banyak itu yang Allah berikan kepada orang bertakwa adalah karamah, kemuliaan di dunia, di dunia wal akhirat, dunia dan di akhirat. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling akram, paling Allah beri kemuliaan kepada kalian, di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang bertakwa di antara kalian, yang paling bertakwa di antara kalian. Surah Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Faja'alal karamata, maka menjadikan siapa Allah Ta'ala kepada karomah, akan karomah kemuliaan tadi, indahu, di sisi Allah, bittaqwa, dengan ketakwaan. Allah jadikan kemuliaan di sisi Allah dengan ketakwaan. La bil ansabi, bukan dengan nasab. Wala bil amwali, bukan dengan harta. Wala bisyai'in akhar, bukan juga dengan sesuatu yang lain. Wa kam wa'adallahu, dan betapa banyak telah menjanjikan siapa Allah Ta'ala, wa rasuluhu, dan menjanjikan siapa Rasulnya Allah Ta'ala, ala taqwa, atas sifat ketakwaan ini, min khairatin wa sa'adat, menjanjikan apa? Menjanjikan dari khairat, kebaikan-kebaikan, dan sa'adat, kebahagiaan-kebahagiaan, wa darajatin, dan derajat-derajat, wa hasanat, kebagusan-kebagusan, wa sholahin wa falah, menjanjikan daripada kemaslahatan dan keberuntungan, wa ghanaima wa arbahin, dan menjanjikan daripada ghanaim, keberuntungan-keberuntungan dan arbah, keuntungan-keuntungan, wa yatulu zikruha, yang panjang apa penyebutan semua itu, penyebutan khairat dan sebagainya itu, wa yata'azzar, dan sulit hasruha, untuk membatasinya. Yang panjang kalau disebut semua, dan sulit untuk membatasi semua kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan pada orang yang bertakwa. Wa ma ahsana ma qila fil makna, maka alangkah bagusnya apa sesuatu yang dikatakan tentang makna tersebut, makna banyaknya kebaikan dalam takwa itu. Mayattaqilla fadzakal ladzi, maka siapa yang bertakwa kepada Allah, fadzaka, maka itulah orangnya yang siqa ilaihi, digiring kepada alladzi, kepada dia, al-majjarur rabihu, apa perdagangan yang menguntungkan. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka itulah orang yang Allah giring perdagangan, perniagaan yang menguntungkan bagi orang itu. Itu perniagaan akhirat yang tidak akan rugi. Wa qila aidan, dan dikatakan juga tentang makna itu, man arafallaha, siapa-siapa orang yang arafa, yang mengenal siapa man tadi akan Allah,
falam tughnihi, lalu tidak mencukupi man tadi, tidak mencukupi kepada man tadi apa ma'rifatullahi, apa pengenalan dia kepada Allah, fadzaka syaqi, maka itulah orang yang celaka. Orang yang sudah diberi pengenalan pada Allah yang maha segala-galanya, lalu dia tidak merasa cukup dengan mengenal Allah, maka itulah orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ma dharra ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma zalaqi, tidak akan memberi madarat kepada zat ta'ati, kepada orang yang memiliki ketaatan, apa sesuatu yang nalahu, yang memperoleh ma tadi, siapa zat ta'ati, siapa orang yang memiliki ketaatan itu memperoleh, siapa orang yang memiliki ketaatan itu hu akan ma tadi, akan mana lahu fi ta'atillah, dalam ketaatan pada Allah, wa ma zalaqi, dan apapun yang dia jumpai dalam ketaatan pada Allah. Sebaliknya, orang yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki ketaatan, maka tidak akan memberi madarat pada dia apa yang dia peroleh dalam ketaatannya pada Allah dan apa yang akan dia jumpai. Tidak mungkin dia menjumpai madarat pada Allah SWT. Ma yasna'ul abdu bi'izil ghina, apa yang bisa yasna'u, yang bisa memperbuat siapa hamba itu, atau yang bisa diperbuat oleh hamba itu bi'izil ghina, dengan kemuliaan kekayaan. Apa yang bisa dibuat oleh orang yang paling kaya sekalipun, yang paling berkuasa sekalipun. Wal izu kullul izi lil muttaqi, sedangkan keperkasaan, kemuliaan dengan kullul izi, kesempurnaan kemuliaan, itu milik orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Itu tentang pembahasan takwa itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang minal muttaqin, yang pantas untuk memperoleh segala khairat, kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, dan lain-lain kebaikan yang tersebut dan tidak tersebut di situ. Semua mudah-mudahan kita termasuk orang yang pantas menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, berikutnya nanti tentang aqwalul ulama fit taqwa, pendapat para ulama tentang takwa kepada Allah SWT. Wallahu a'lam.